Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini saya akan mengenalkan beberapa macam, atau ini hanya satu macam yang kami tayangkan, yaitu olahan-olahan dari sekitar rumah kita. Nah, ini kebetulan kita dari KWT Mekar Abadi menanam sayur sawi, dan kemarin telah panen raya ya. Tetapi dalam panen ini kita hanya menggunakan sayur-sayur yang terbuang, maksudnya bukan yang jelek, tapi sayur ini terbuang karena agak tua dan sebagainya. Jadi ini kita manfaatkan untuk membuat satu olahan yang namanya rolade sayur sawi. Di sini kami sediakan bahan-bahan. Tentu saja kita tetap menggunakan daging, karena daging ini berfungsi untuk perekat. Selain perekat juga menambah rasa ya, rasa sangat-sangat nikmatnya atau bagaimana. Jadi kita tambah daging. Ini daging ayam kita pilih mentokan ibu-ibu. Kenapa? Karena ini tidak mengandung lemak. Kalau tidak mengandung lemak itu kalau di rolling itu lebih bagus dan tidak berminyak. Kemudian di sini ada tersedia bahan daging sawi, dan kemudian bumbu-bumbu yang telah sedia, bawang goreng, brambang goreng, kemudian gula, garam, merica, dan penyedap. Ini hanya penambahan saja, boleh menggunakan atau boleh tidak. Penyedap itu menurut selera masing-masing. Kemudian tepung panir, dan ini ada telur yang sudah dikocok halus. Nah, ini telur sudah dikocok halus untuk membuat kulit dari rolade. Nah, ini dari Ibu Kotim akan membuat kulit rolade. Nah, ini marah duluan. Bismillahirrahmanirrahim, karena belum membaca bismillah mungkin ya. Kurang panas. Oke, nah sudah tersedia semua bahan. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar ladang kita. Bisa juga tidak menggunakan sawi, misalkan bunga kol putih bisa, karena bunga kol itu lebih padat ya, teksturnya lebih padat. Jadi kalau kita gunakan itu lebih kenyal untuk rolade. Nah, tapi ini kita menggunakan sawi. Sawi tidak terlalu muda. Dan sawi ini yang harus digunakan, sawi ini kita layukan dulu. Kenapa? Karena dengan sawi yang telah layu tidak mengandung air terlalu banyak. Dan sawi telah dipotong seperti ini, hanya diambil daunnya saja. Karena dari batang sawi ini mengandung air terlalu banyak. Kalau kita bikin rolade nanti terlalu berair. Jadi kita menggunakan pure hanya daunnya saja. Oke, kita mulai untuk langkah pertama. Oh ya, ini kulitnya jangan dibalik. Kenapa tidak dibalik? Untuk pembuatan kulit rolade ini tidak perlu dibalik ibu-ibu, karena kalau dibalik terlalu kering sehingga roladenya atau adonan nanti kurang lengket. Jadi kita gunakan setengah matang ya. Harus menggunakan teflon. Oke, kita mulai langkah pertama, pembuatan atau penggilingan bahan inti, yaitu ayam. Ini ayam kita masukkan. Karena yang kita bikin itu rolade sayur, jadi kita memerlukan dagingnya tidak terlalu banyak, kecuali kita membuat rolade ayam. Itu ayamnya harus 90% ayamnya. Tapi kalau kita membuat rolade sayur, jadi ayamnya hanya sedikit saja. Nah, yang selebihnya kita masukkan sayur sawinya. Karena ini choppernya kecil ya ibu-ibu, jadi kita menggilingnya juga sedikit demi sedikit aja. Ini bisa langsung kita tambah bumbu, atau nanti bumbunya menyusul juga bisa. Tapi untuk bumbu yang kasar seperti ini,
haruslah sama-sama, haruslah bersama, biar menyatu, begitu katanya. Jadi kalau menyatu itu kan baik toh Bu, indah dengan kebersamaan. Itu moto dari KWT Mekar Abadi, maaf. KWT Mekar Abadi itu motonya indah dengan kebersamaan. Gitu katanya. Ini ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu bisa membuat sendiri di rumah tanpa harus membeli. Nah, ini untuk bawangnya, karena untuk rolade jangan terlalu banyak bawang merah. Jadi diutamakan bawang putih yang telah digoreng. Kenapa harus digoreng dulu ibu-ibu? Karena kalau digoreng itu teksturnya bawang itu lebih renyah, lebih crispy, dan rasanya itu lebih greng gitu. Oh, kayak obat kuat aja ya Bu. Jadi lebih nikmat, maksudnya itu rasanya lebih ces gitu Bu. Kemudian ini kita tambah putih telur. Putih telur ini fungsinya perekat, nanti kalau roladenya itu kita rolling ya, kita gulung kayak olahraga aja, rolling ya Bu. Nah, ini kita tambah di sini. Bismillah, kita chopper sama-sama. Cheese. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya seperti tepung panir, kita tambah di sini. Untuk rolade tidak sama dengan nugget ya Bu. Kalau nugget itu tepung panirnya di luar, tapi kalau rolade tepung panirnya di dalam. Karena apa? Dengan tepung panir ini rolade akan semakin di dalamnya itu terasa gitu, terasa enak gitu ya. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti lada bubuk, kemudian penyedap, bukan penyebab Bu, nanti penyebab kerusuhan. Ini penyedap ya Bu, maaf. Kemudian garam, kemudian gula pasir kita masukkan semuanya. Semua bahan sudah tercampur, kemudian kita chopper lagi ya. Kita chopper lebih halus, lebih lembut lagi, selembut hati kita. Nah, ini dulu. Ini sekira sudah halus, kita coba kita lihat. Nah, seperti ini ibu-ibu teksturnya ya. Nah, ini tekstur yang benar. Nah, ini jadi enggak berair, karena yang kita ambil hanya daunnya saja tanpa batang, karena batang itu menambah air. Jadi ini dengan adanya tepung panir yang kita masukkan menambah kenyal adonan daripada rolade tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ini kita gulung, coba. Ini Mbak, pasti sudah selesai. Ini sampun. Nah, ini bumbu ya. Ini telur yang sudah digoreng di teflon, itu tidak boleh terlalu matang. Baliknya seperti ini. Tidak boleh terlalu gosong. Kemudian di atasnya ini masih setengah matang. Kenapa setengah matang kok nggak matang sekalian? Enggak ibu-ibu ya, karena dengan setengah matang ini adonan yang kita masukkan sewaktu dikukus itu menyatu. Jadi nanti sewaktu diiris enggak copot-copot, selengket hatiku. Coba ini nanti bisa menjadi beberapa rolling ya ibu-ibu. Nah, coba ini kita ambil, ada tempat Mbak, ada tempat untuk menaruh ini. Ya. Coba ini kita ambil dulu di sini. Tiga. Ini kita ambil. Nah, nanti tahu adonan ini seberapa kental gitu. Karena ini tanpa air ya Ibu. Jadi bisa kita masukkan ke dalam frozen. Jadi bisa untuk jangka panjang ini, jadi tidak harus sekarang habis. Misalkan ibu-ibu dalam keadaan semangat repot, nah bisa membuat ini kemudian dimasukkan dalam frozen ya. Tinggal nanti kalau ibu-ibu mau masak, tinggal menggoreng, tinggal mengambil dan digoreng. Coba ini bumbu ya, kita rolling di sini. Kita rolling selebar telur yang kita bikin, kita ratakan seperti ini, nanti cantik hasilnya. Kalau dari sayur lain bisa ibu-ibu misalkan mau bikin dari wortel, dari bayam,
Kalau dari daun-daunan, yaitu tadi kuncinya, batang sayur tidak boleh diikutkan karena akan menambah kadar air yang terlalu banyak. Jadi harus hanya daunnya saja. Ini dari sawi yang sudah tidak terpakai ya ibu-ibu, karena kemarin itu yang cantik-cantik sudah terjual semua. Kemudian ini rempesannya, kalau orang Jawa mengatakan ini rempesan, tapi rempesan pun kita bisa manfaatkan menjadi lauk yang lezat. Jangan lupa, dapur itu tergantung ibu-ibu. Ibu-ibu terampil, maka dapur akan ngebul terus dan papa, anak-anak semakin sayang. Coba ibu-ibu ya, ini sudah kita bikin seperti ini. Keharmonisan rumah tangga itu terletak di dapur makan ibu-ibu, itu katanya loh ya. Monggo. Nah ini kita rolling ya, ini kita rolling dulu, kita gulung seperti ini. Besar kecilnya gulungan itu tergantung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu menginginkan yang besar-besar, misalkan bikin yang besar-besar aja, monggo silahkan, enggak apa-apa. Kemudian setelah kita gulung, kita siapkan daun pisang ibu-ibu. Ini untuk membungkus rolade ini supaya waktu dikukus. Kenapa ibu-ibu kok dibungkus ini? Karena dibungkus daun pisang, rolade ini semakin tanek. Kalau tanek itu bisa tahan lama. Misalkan ditaruh di frozen ya, ini ibu ya, itu bisa tahan lama. Nah ini tinggal kita gulung aja. Kita gulung seperti kita gulung lontong itu ya ibu-ibu. Nah ini tinggal kita, nah, ini bisa tahan di frozen itu sampai beberapa waktu ya ibu. Misalkan saya pernah membuat ini, saya biarkan 1 bulan, itu enggak apa-apa, masih tahan karena semua bahan ini seperti bawang dan sebagainya matang semua, sudah gorengan semua. Kemudian ini sudah panas, ini kita kukus. Kita kukus sampai berubah warna daun, baru nanti kita angkat, berarti dalamnya sudah masak. Nah seperti ini ya ibu-ibu tekstur telurnya. Tekstur telurnya seperti ini. Jadi masih basah atasnya, jangan sampai kering. Kalau nanti atasnya telur itu terlalu kering, nanti copot waktu kita kita potong-potong, biasanya copot karena kurang nempel. Biasanya 1/4 daging itu bisa kita jadikan 3 roll ibu-ibu ya. Itu ukuran sedang, menjadi 3 roll, itu 1/4 daging ayam. Tergantung, kalau ibu-ibu ingin lebih banyak dagingnya juga enggak apa-apa, tapi lebih enak itu kalau banyak sayurnya ya. Kenapa marah lagi Mbak kompornya? Kompornya marah. Ini 1/4 itu kita bayam ini tadi mungkin segegam gini ya Bu, daun, hanya daunnya. Itu kalau kita pegang segegam ini, segenggam, nah daun bayamnya segenggam. Biasanya menjadi 3 roll.
kita usahakan ininya rapat itu. Nah, ininya rapat jadi bisa padat gitu ya dalamnya. Jadi tiga roll ya ibu-ibu. Jadi ayam seperempat yang hanya mentokan yaitu ayam seperempat, sawinya segenggam, hanya daunnya saja. Kalau masalah rasa bumbu bisa ibu-ibu misalkan suka pedas bisa dibikin pedas ini, bisa dibikin pedas, tinggal nambah cabai saja kalau misalkan ingin pedas. Penyajian juga bervariasi ibu-ibu, bisa hanya digoreng atau nanti dikukus kemudian pakai saus. Kalau saya biasanya tanpa goreng ibu-ibu, kukus langsung kita pakai saus. Kita bikin saus ibu-ibu. Karena di sini tidak saya praktekkan pembikin sausnya. Jadi namanya rolladi shower itu tuh. Kalau itu sok-sokan luar. Kalau kita orang mengatakan beres nggak saus gitu aja. Jadi ada sausnya gitu. Lebih enak lagi. Tinggal kita yang menyajikan. Bisa divariasikan tergantung selera. Kalau seleranya hanya digoreng ya monggo nggak apa-apa, sudah enak kok. Ya, ini jadi seperempat itu sudah ukuran jadi 3 karena kita sayurnya lebih banyak, bukan dagingnya yang lebih banyak. Kalau diperbanyak misalkan jadi 4 bisa enggak apa-apa, tinggal tambah sayurnya aja diperbanyak. Misalkan nggak mau terlalu banyak daging, sayurnya pure sayur aja bisa, seperempat itu bisa jadi 5. Karena ini tadi kendalanya choppernya ini, jadi saya bikin. Nah, kita tunggu sampai masak dulu, baru nanti kita lihat bagaimana tekstur setelah masak. Nah, ini ibu-ibu hasil dari yang sudah kita kukus tadi ya. Rolada harus dikukus ibu-ibu, dikukus dulu. Nah, ini seperti ini, coba kita buka. Nah, warnanya cantik, kemudian teksturnya ibu-ibu, yang penting itu teksturnya kenyal ini. Nah, ini kalau mau memotong ibu-ibu harus menunggu dingin dulu. Karena apa? Kalau dalam keadaan masih panas kita potong, karena dalamnya itu belum begitu kenyal, masih lembek ya, masih lembek karena banyak sayurnya. Jadi kita menunggu dingin, dalam keadaan dingin baru kita potong. Coba ini masih belum terlalu dingin ibu-ibu, kita potong dulu, kita lihat tekstur dalamnya kayak bagaimana. Bismillah. Nah, ternyata cantik ibu-ibu, ini ya, seperti ini ya. Ini rolada sayurnya seperti ini, karena kita menggunakan banyak sayur dan sedikit daging ya. Nah, lebih banyak sayurnya. Ini tergantung ibu-ibu, ini langsung bisa dikonsumsi, bisa seperti ini. Ini langsung konsumsi bisa ibu-ibu, yang seperti ini nih, langsung konsumsi. Nah, atau kalau ibu-ibu menginginkan varian yang lain atau lebih divariasi lagi, ini bisa juga digoreng dengan minyak sedikit ya ibu-ibu, tidak perlu minyak banyak, di teflon dengan minyak sedikit, hanya sebentar saja. Penyajiannya bisa ini langsung bisa dikonsumsi seperti ini. Bisa juga nanti ibu-ibu kalau sudah disajikan seperti ini, ibu-ibu bisa membuat saus. Di sini
tutorial sausnya tidak kami sertakan ya ibu-ibu, karena itu hanya option saja. Kalau ibu-ibu menginginkan seperti misalkan ada sausnya, monggo boleh. Nah seperti ini ibu-ibu. Jadi misalkan ini nanti ibu-ibu menginginkan ada sausnya, ibu-ibu tinggal membuat saus, misalkan saus telur bisa, atau saus jagung juga bisa, kemudian saus wortel juga bisa. Tinggal kita optionkan saja di atasnya, menambah cantik dan menambah rasa yang lain. Tapi ini seperti ini pun sudah siap untuk dimakan, sudah siap untuk disajikan. Ternyata rolade sayur ini bisa juga bertahan sampai beberapa bulan ibu-ibu, ditaruh di freezer ya. Catatan untuk menaruh di freezernya, ibu-ibu tidak perlu memotong. Jadi kalau misalkan mau ditaruh di freezer, ibu tidak usah memotong ya. Jadi seperti ini, masih berupa seperti ini. Nah ini ibu-ibu ya, masih berupa seperti ini. Bisa langsung ditaruh di freezer dengan catatan biarkan dingin sampai dingin sekali, kemudian ditaruh di freezer berserta daunnya ya ibu-ibu. Karena apa? Kalau dilepas, daunnya dilepas kemudian ditaruh freezer, itu kadar esnya itu akan banyak masuk ke dalam roladenya ini, sehingga nanti kalau kita kita mau masak lagi, kita ulang masak, kita steam lagi atau kita goreng, nanti lain gitu loh. Jadi kalau misalkan ini dibuang aja lidinya seperti ini, biarkan sampai dingin seperti lontong ya ibu. Jadi seperti lontong itu biar dingin dulu, kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang kedap udara. Jadi dimasukkan ke dalam plastik, pastikan plastik itu tidak melentung ya ibu-ibu, kemudian kita taruh di freezer. Ini bisa tahan 1 bulan lebih dalam keadaan masih ada daunnya. Itu keistimewaan rolade. Jadi mengurangi kolesterol, tidak perlu digoreng, tidak perlu pakai minyak, langsung bisa kita sajikan atau langsung bisa kita dahar ya. Kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita untuk pembuatan rolade ini. Mungkin kita bisa menemukan di lain waktu, dengan resep yang berbeda, dengan menu yang berbeda, tetapi tetap dengan Mekar Abadi. Terima kasih, sekian, salam kompak dari KWT Mekar Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.